God is good. Renungan buka Sabat, Sabat hari yang mulia. Dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudaraku, lanjutan dari cerita Sabat lalu, tetapi singa itu rupanya sangat kelaparan. Setelah ia memakan perempuan yang sedang mencuci itu, ia masih melihat ke sana kemari. Padahal ia sudah berjanji pada malaikat penjaga pintu gerbang bahwa ia tidak boleh makan apa-apa di dalam pemukiman itu. Matanya masih memancarkan keinginan untuk menerkam. Memang dasar singa, walaupun sudah berjanji pada malaikat, tetapi janji itu tidak lagi dihiraukannya. Yang penting kenyang, urusan nanti di belakang, katanya dalam hatinya. Ketika ia tidak lagi melihat mangsa, maka ia memutuskan, walaupun belum kenyang, lebih baik pulang saja. Dan ia pun melangkah menuju pintu gerbang untuk keluar dari pemukiman itu. Namun, 2 blok dari pintu gerbang di belakang sebuah rumah besar, ia melihat seorang laki-laki sedang membelah kayu. "Aha, mujur juga aku hari ini," kata singa itu pada dirinya sendiri. Ia segera mengendap-endap dari belakang dan dengan secepat kilat menerkam laki-laki yang sedang membelah kayu itu. Dengan lahap dan dengan senang singa itu berpesta sambil mengingkari janjinya pada malaikat penjaga pintu gerbang. Dengan puas, singa itu meninggalkan tulang-tulang mangsanya, lalu pergi menuju pintu gerbang hendak keluar dan mau berlalu dari situ. Ketika tiba di pintu gerbang, malaikat itu memandangnya dengan tajam. Ia melihat bercak-bercak darah di mulut dan kuku-kuku singa itu. "Engkau mengingkari janji," kata malaikat itu menegur singa itu. "Engkau berjanji tidak memakan apa-apa di dalam. Ternyata mulutmu dan kuku-kukumu berlumur darah," tuduh sang malaikat. "Benar," kata singa itu. "Tetapi Anda mengatakan bahwa semua penghuni di sini adalah orang Advent dan mereka semua sedang pergi ke gereja. Jadi yang kumakan bukan orang Advent toh?" Malaikat itu terperangah. Ia tahu bahwa tempat itu kosong. Mengapa sampai ada orang yang dimakan oleh singa itu? Singa itu beralasan bahwa korban yang dimakannya pastilah bukan orang Advent. Pertama, karena semua orang Advent di situ sedang ke gereja. Kedua, yang ia makan sedang bekerja. Yang perempuan sedang mencuci, yang laki-laki sedang membelah kayu. Dengan segera malaikat itu memeriksa di komputer. Aduh, celaka. Yang perempuan adalah diakones dan yang laki-laki adalah pemimpin sekolah Sabat. Saudara,
Ini cuma ilustrasi, tetapi isi ceritanya banyak berlaku pada kita. Sebab ada orang-orang Advent yang tidak setia memelihara hari Sabat. Maka setan ibarat singa tadi memakan mereka. Saudaraku, biarlah kita setia memelihara hari Sabat, tidak melakukan urusan bisnis kita pada hari Sabat, tidak menjalankan acara kita, dan tidak berkata omong kosong. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah, baik berkat badani maupun berkat rohani. Lebih daripada itu, Tuhan akan memberi makan dari milik pusaka Yakub. Artinya, kita akan mewarisi dunia baru dengan kesenangan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, God is good all the time.